hidung, mata, mulut, telinga, leher, kulit, payudara, dada, abdomen, genitalia, ekstremitas, berat badan, dan juga tinggi badan ibu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian selanjutnya kita lakukan cek kesejahteraan janin, dimulai dari pengukuran TFU atau tinggi fundus uteri dan juga pengukuran DJJ atau denyut jantung janin. Lalu yang terakhir kita lakukan edukasi. Kita edukasi ibu untuk melakukan diet gula, kemudian untuk melakukan USG, lalu kita edukasi juga terkait usia kehamilan ibu karena ibunya sudah berusia 40 tahun, maka terdapat faktor resiko. Sudah, untuk dari profesi kebidanan itu saja. Oke, baik. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut dari teman-teman lain. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk kolaborasi perawatan pasien. Next. Hal yang perlu dikolaborasikan dalam perawatan pasien, yang pertama adalah penilaian luka. Lalu yang kedua ada terkait kondisi kehamilan dan riwayat kesehatan dari pasien tersebut. Lalu yang ketiga ada perawatan luka total laksananya. Dan yang terakhir ada persiapan obat oral ataupun topikal. Bisa dilanjutkan selanjutnya. Mekanisme koordinasi atau komunikasi antara tenaga kesehatan antara lain yang pertama adalah dokter dan juga bidan mungkin dapat berkomunikasi terkait kondisi kehamilan pasien. Selanjutnya dokter dan juga farmasi yang berkomunikasi terkait terapi atau obat yang akan diberikan. Lalu ada dokter dan juga perawat yang berkomunikasi terkait tata laksana yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Mungkin bisa dilanjut teman saya. Oke, selanjutnya untuk edukasi pasien bisa di next. Oke, untuk edukasi pasien yang pertama terkait melakukan kontrol gula darah secara rutin berkaitan dengan ulkusnya. Kemudian yang kedua melakukan pola makan dan pola hidup yang sehat, termasuk melakukan aktivitas fisik yang sesuai. Mungkin bisa dilanjut untuk edukasi selanjutnya. Oke, jadi untuk edukasi yang selanjutnya itu tidak membuka sendiri pembungkus luka sebelum waktunya, dan yang terakhir yaitu menyarankan pasien untuk kembali ke dokter untuk kontrol lukanya setiap minggu. Oke, baik. Jadi itu aja dari kelompok kita. Ya, berdasarkan kasus tadi, jadi untuk kolaborasinya itu harus benar-benar berdasarkan situasi, kondisi, toleransi, pandangan, dan jangkauan. Jadi tidak bisa asal-asalan antar profesi seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mungkin terima kasih. Dari yang lain mungkin ada dokter, boleh? Apakah ada sepatah dua kata? Ya, terima kasih Raffi dan teman-teman dari kelompok 4 terkait kasus yang kedua. Ya, silakan tambahan dan tanggapan dari kelompok 3 terkait kasus 2 ini. Silakan kelompok 3. Mungkin saya mau izin untuk memberi tanggapan, dokter. Ya, silakan Raffi. Jadi saya Gede Abdul Suara dari kelompok 3, 613, mau izin untuk menyampaikan kalau misalnya dari kelompok 3 mungkin kurang lebih intinya sama, bahwasannya setiap tenaga kesehatan itu harus berkolaborasi, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak, untuk memberikan pelayanan yang terpusat pada patient center. Dan semua bagian juga memiliki peran masing-masing. Betul, setuju dengan yang disampaikan Raffi, tidak bisa asal-asalan. Dan tapi dari kami mungkin ada beberapa hal yang agak sedikit berbeda. Jadi kami menemukannya bahwa mungkin untuk ulkusnya itu disebabkannya lebih karena jatuhnya, bukan karena diabetesnya. Nah, namun di sini tetap harus dicek untuk riwayat diabetes pasien dan juga apakah gula darahnya terkontrol atau tidak.
Lalu di sini juga terdapat tanda-tanda infeksi seperti dari luka, itu seperti bau dan pus, serta mungkin untuk tata laksananya kita bisa melihat pasien ini memiliki riwayat hipertensi, jadi mungkin bisa menghindari pemberian ACE inhibitor dan juga ARB mengingat adanya kemungkinan dari efek teratogenik. Mungkin dari sekian dari saya itu saja, bisa dilanjut oleh Sekar. Ya, terima kasih Api. Silakan Sekar bisa menambahkan. Baik, terima kasih dokter atas waktunya. Saya Sekar dari farmasi. Di sini saya ingin menambahkan terkait dengan edukasi yang bisa diberikan kepada pasien. Untuk pasien ini kan diberikan terapi antibiotik. Nah, dari farmasi sendiri izin menambahkan diberikannya edukasi terkait dengan kepatuhan penggunaan antibiotik untuk terkait dengan resistensinya. Selain itu juga dapat diberikan edukasi terkait cara penggunaan, lalu efek samping yang akan terjadi jika menggunakan terapi yang telah diberikan. Terima kasih dokter, dari saya cukup. Ya, terima kasih Sekar. Alhamdulillah kita sudah belajar dari kelompok 1 sampai kelompok 8 terkait kasus 1 sampai kasus 4. Mohon maaf untuk kelompok 9 dan kelompok 10 karena ini sudah jam 11.31, jadi mungkin tidak bisa terbahas untuk kasus yang kelima. Nanti mungkin dari teman-teman bisa belajar ke kelompok 9 dan kelompok 10 terkait dari kasus 5. Mungkin barangkali sudut pandang dari kelompok 9 dan kelompok 10 seperti apa, nanti bisa melihat PowerPoint-nya mereka, dan jika ada hal yang masih kurang dipahami, bisa dikonfirmasi ke masing-masing kelompok. Terima kasih adik-adik. Alhamdulillah hari ini sudah 100 menit kita lalui dengan mempelajari kegiatan dan pengalaman nanti mungkin yang akan terjadi ketika kita sudah terjun di dunia kerja, di dunia rumah sakit, di dunia kesehatan, hal-hal yang mungkin terjadi di sana yang membutuhkan kolaborasi dan komunikasi antar profesi gitu ya. Jadi semoga nanti ke depan ketika ada hal-hal seperti ini bisa menangani dengan baik dan juga bisa optimal dalam penanganan pasien tentunya. Mungkin dari saya cukupkan. Terima kasih banyak adik-adik. Mohon maaf jika selama 100 menit ini ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Mohon untuk diikhlaskan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk setidaknya dalam C5 ini dan nanti ketika di lapangan, serta terutama nanti ketika adik-adik sudah terjun di lapangan di dunia kerja nantinya. Dari saya cukupkan. Terima kasih banyak untuk perhatian dan juga kerjasama serta kontribusi dari adik-adik semua. Saya subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.